Kemudian istihsan. Istihsan ini menurut bahasa artinya menganggap baik atau mencari yang baik. Tetapi menurut ulama usul fikih, istihsan berarti meninggalkan hukum atau peristiwa yang telah ditetapkan berdasarkan dalil syara menuju ketetapkan hukum, peristiwa atau kejadian lain karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil syara terakhir ini disebut sebagai sandaran istihsan. Kemudian dasar hukum istihsan. Jadi mazhab yang berpegang teguh dengan dalil istihsan ialah mazhab Hanafi. Menurut mereka, istihsan sebenarnya semacam kias, yaitu memenangkan kias khafi atas kias jali, atau mengubah hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan. Menurut mereka, jika diperbolehkan menetapkan hukum berdasarkan kias jali atau maslahatul musalah, tentulah melakukan istihsan karena kedua hal itu pada hakikatnya adalah sama. Keduanya cuma bermelainan nama. Nah, di samping mazhab Hanafi, golongan lain yang menggunakan istihsan ialah sebagian mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hambali. Sementara pihak yang menentang istihsan dan tidak menjadikannya sebagai dasar hujah ialah mazhab Syafi'i. Menurut mereka, menetapkan hukum syarak menurut mereka istihsan itu menetapkan hukum syarak berdasarkan keinginan rasional bebas. Imam Syafi'i berkata, siapa yang berhujah dengan istihsan berarti dia telah menetapkan sendiri hukum syarak berdasarkan keinginan hawa nafsu. Sedang yang berhak menetapkan hukum syarak hanyalah Allah. Dalam buku Ar-Risalah karangan beliau dinyatakan perumpamaan orang yang melakukan istihsan seperti orang yang melakukan sholat yang menghadap ke suatu arah yang menurut istihsan bahwa arah itu adalah arah kiblat, arah Ka'bah, tanpa ada dalil yang diciptakan pembuat cara untuk menentukan arah Ka'bah itu. Tapi jelas bahwa istihsan menurut pendapat mazhab Hanafi itu berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i. Jadi menurut mazhab Hanafi, istihsan itu semacam kias, dilakukan karena ada suatu kepentingan, bukan berdasarkan hawa nafsu. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, istihsan itu timbul karena rasa kurang relevan, kemudian pindah kepada rasa yang lebih relevan. Jadi, bila istihsan itu diperbincangkan dengan baik, kemudian ditetapkan pengertian disepakati, tentulah perbedaan pendapat itu dapat dikurangi. As-Sotibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat menyatakan, orang yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan tidak boleh berdasarkan rasa dan keinginannya semata, akan tetapi haruslah berdasarkan hal-hal yang diketahui bahwa hukum itu sesuai dengan tujuan Allah menciptakan syarak dan sesuai pula dengan kaidah-kaidah syarak yang umum. Ditinjau dari segi pengertian istihsan menurut ulama fikih, usul fikih, istihsan itu terbagi atas dua macam, yaitu berpindah dari kias jali kepada kias khafi, karena ada dalil lain yang mengharuskan perpindahan itu. Yang kedua, berpindah dari hukum kuli kepada hukum juz'i, karena ada dalil yang mengharuskannya. Istihsan bentuk ini, yang kedua ini, oleh mazhab Hanafi disebut istihsan darurat, karena penyimpangan itu dilakukan karena suatu kepentingan atau karena darurat. Kemudian selanjutnya adalah istishab. Istishab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang ada hubungannya. Menurut ulama fikih, istishab itu tetap berpegang pada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut.
Menurut Ibnu Qayyim, istisab ialah menyatakan tetap berlakunya hukum yang telah ada dari suatu peristiwa, atau menyatakan belum adanya hukum suatu peristiwa yang belum pernah ditetapkan hukumnya. Sedangkan menurut Al-Shatibi, istisab ialah segala ketetapan yang telah ditetapkan pada masa yang lampau dinyatakan tetap berlaku hukumnya pada masa sekarang. Jadi misalkan ya, hukum suatu peristiwa itu ada di masa lampau. Kemudian selama tidak ada hukum yang melarang atau yang mengubah hukum tersebut, hukum yang berlaku pada masa lampau itu tetap berlaku sampai masa sekarang. Contoh, telah terjadi perkawinan antara laki-laki A dan perempuan B. Kemudian mereka berpisah dan berada di tempat yang berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama berpisah itu, maka B ingin menikah dengan laki-laki C. Dalam hal ini B belum dapat menikah dengan C karena ia telah terikat tali perkawinan dengan A dan belum ada perubahan hukum perkawinan mereka. Walaupun mereka telah lama berpisah, berpegang dengan hukum yang telah ditetapkan, yaitu tetap syahnya perkawinan antara A dan B adalah hukum yang ditetapkan dengan istisab. Jadi, antara A dan B yang berpisah selama 15 tahun itu, selama tidak ada cerai, kata cerai, berarti mereka sepasang suami istri, dan si B tidak bisa menikah dengan laki-laki C. Ini ada contoh lain. Jadi di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 29, yang bunyinya itu huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Jadi dihalalkan bagi manusia memakan apa saja yang ada di muka bumi untuk kemanfaatan dirinya, kecuali kalau ada yang mengubah atau mengecualikan hukum itu. Karena itu ditetapkanlah kehalalan tanaman sayuran dan binatang ternak selama tidak ada yang mengubah atau mengecualikan. Tanaman yang dikecualikan misalnya tanaman ganja, daun dan kosis. Jadi setelah ayat ini turun, yang artinya yang maksudnya itu Allah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Jadi semua yang ada di bumi ini boleh dengan bebas manusia untuk memanfaatkannya. Tetapi ada seperti contohnya pada ayat yang lain disebutkan bahwa memakan babi dan meminum khamar itu haram. Nah, jadi setelah ayat Al-Baqarah ayat 29 ini turun, semuanya itu halal untuk dimakan. Tetapi setelah ada hukum yang lain, yang surat Al-Maidah ayat 90 itu Allah telah mengharamkan meminum khamar. Jadi setelah ayat itu turun, ini seperti kayak hukum ini telah menggantikan hukum sebelumnya, yakni hukum yang terdapat pada ayat 90 ayat Al-Maidah ini telah menggantikan posisi dari Al-Baqarah ayat 29 ini tadi. Jadi setelah ayat 90 Al-Maidah ini turun, khamar telah diharamkan.
Dasar hukum istishab. Dari keterangan dan contoh-contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya istishab itu bukanlah cara menetapkan hukum, tetapi ia pada hakikatnya ialah menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikannya. Seperti yang Al-Maidah tadi ayat 90. Pernyataan ini sangat diperlukan untuk menjaga jangan sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain. Seperti dipahami dari contoh-contoh di atas. Seandainya si B dibolehkan menikah dengan si C, tentulah akan terjadi perselisihan antara A dan C, atau akan terjadi suatu keadaan pengkaburan batas antara yang sah dengan yang tidak sah, atau batalika dan antara yang halal dengan yang haram. Karena itu, ulama Hanafi menyatakan bahwa sebenarnya istishab tidak lain hanyalah untuk mempertahankan hukum yang telah ada, bukan untuk menetapkan hukum yang baru. Istishab bukanlah merupakan dasar atau dalil untuk menetapkan suatu hukum yang belum tetap, tetapi ia hanyalah menyatakan bahwa telah pernah ditetapkan suatu hukum dan belum ada yang mengubahnya. Dengan demikian halnya istishab dapat dijadikan dasar hujjah. Sebagian pengikut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Hambali, dan mazhab Zohiri berhujjah dengan istishab. Hanya terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaannya. Misalnya, pendapat Abu Zaid, salah seorang ulama mazhab Hanafi, istishab itu hanya dapat dijadikan dasar hujjah untuk menolak ketetapan yang mengubah ketetapan yang telah ada, bukan untuk menetapkan hukum baru. Kemudian macam-macam istishab. Ditinjau dari segi timbulnya kaidah-kaidah itu, istishab dapat dibagi kepada dua, yaitu istishab berdasarkan penetapan akal. Tadi berdasarkan ayat 29 ayat Al-Baqarah di atas, dapat ditetapkan suatu ketentuan umum bahwa semua yang diciptakan oleh Allah di bumi ini adalah untuk keperluan dan kepentingan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Jika demikian halnya, maka segala sesuatu itu pada asasnya mubah atau boleh digunakan, dimanfaatkan atau dikerjakan oleh manusia. Hal ini berarti bahwa hukum mubah atau boleh itu tetap berlaku sampai ada dalil syarak yang mengubah atau mengecualikannya. Seperti sebelum turunnya ayat 90 surat Al-Maidah tadi, kaum muslim dibolehkan meminum khamr. Tetapi setelah turun ayat tersebut, meminum khamr diharamkan. Dengan demikian ayat tersebut Al-Maidah ayat 90 mengecualikan khamr dari benda-benda lain yang dibolehkan meminumnya. Kemudian yang kedua, istishab berdasarkan hukum syarak. Sesuai dengan ketentuan syarak, bahwa apabila akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan dan akad itu memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, maka kedua suami istri itu halal atau boleh hukumnya melakukan hubungan sebagai suami istri. Ketetapan mubah ini tetap berlaku selama mereka tidak pernah bercerai, walaupun mereka telah lama berpisah, dan selama itu pula si istri dilarang menikah dengan laki-laki lain. Hal ini dinyatakan bahwa hukum syarak itu tetap berlaku bagi kedua suami istri itu, pada hakikatnya menguatkan hukum syarak yang pernah ditetapkan. Kedudukan istishab di antara dalil-dalil yang lain. Banyak ulama yang menjelaskan bahwa secara hierarki ijtihad, istishab termasuk dalil atau pegangan yang terakhir bagi seorang mujtahid setelah ia tidak menemukan dalil Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' atau Qiyas. Asy-Syaukani misalnya mengutip pandangan seorang ulama yang mengatakan, istishab adalah putaran terakhir dalam berfatwa. Jika seorang mufti ditanya tentang suatu masalah, maka ia harus mencari hukumnya dalam Al-Quran, kemudian As-Sunnah, lalu Ijma', kemudian Qiyas. Bila ia tidak menemukan, maka ia pun boleh menetapkan hukumnya dan menarik pemberlakuan hukum yang lalu di masa sekarang.
Jika ia ragu akan tidak berlakunya hukum itu, maka prinsip asalnya adalah hukum itu tetap berlaku. Pendapat pertama, bahwa istisab adalah dalil hujah dalam penetapan atau penafian sebuah hukum. Pendapat ini didukung oleh jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Hambaliyah, mayoritas ulama Syafi'iyah, dan sebagian Hanafiyah. Pendapat kedua, bahwa istisab tidak dapat dijadikan sebagai hujah secara mutlak, baik dalam menetapkan hukum atau menafikannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Hanafiyah. Pendapat ketiga, bahwa istisab adalah hujah pada saat membantah orang yang memandang terjadinya perubahan hukum yang lalu atau yang dikenal dengan baro'ah azimah, dan tidak dapat dijadikan sebagai hujah untuk menetapkan suatu hukum baru. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misal ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan setelah session ini. Sebelumnya saya mau mengatakan semoga tetap sehat, selalu waspada dan hati-hati di tengah kejadian baru-baru ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.